Kita akan mengkaji sebuah kitab hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam buku fenomenalnya yang bernama Al-Hikam. Beliau dalam kata mutiara yang ke-29 menyatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa awal perjalanannya bersinar, maka atau koma, akhir perjalanannya pun bersinar. Awal perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan suluk atau ibadahnya. Perjalanannya yang dimaksud di sini adalah perjalanan kebaikan. Apakah itu kebaikan pekerjaan, apakah itu kebaikan ibadah, apakah itu kebaikan amal soleh. Semuanya jika diawali dengan hal yang terang atau karena Allah atau li'ajlillah, maka asyraqat nihayatuhu, maka di akhirnya akan juga bersinar. Dalam hal ini akan ada hasil. Dalam hal ini jika ibadah maka akan diterima Allah. Dalam hal ini dalam muamalah adalah akan barokah. Jadi semua hal kegiatan, kesibukan, ibadah, semua kreativitas kehidupan kita harus kita awali dengan lillah, karena Allah. Karena ketika orang mengawali dengan karena Allah, dia tidak akan kecewa. Dia akan yakin bahwa semua rangkaian kehidupan, semua rangkaian takdir, semua proses sampai pada hasil tidak lepas dari kehendak Allah. Hanya kita adalah manusia yang melakukan kewajiban-kewajiban bersyariat. Bekerja wajib. Ya, beribadah, kita menyembah kepada Allah adalah satu kewajiban. Jadi semuanya yang kita lakukan itu adalah dalam ranah syariat. Hakikatnya Allah. Tidak akan bisa kita mengintervensi hasil dari apa yang kita kerjakan. Tidak bisa kita menyatakan bahwa hasil dari pekerjaan itu adalah milik kita, atau pekerjaannya pun milik kita. Hanya kalau Allah mengatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum tidak akan bisa berubah tanpa dia merubah dirinya, itu adalah sebuah anjuran, penghargaan yang diberikan kepada manusia, yang tentunya titik akhir dalam nazar adalah Allah yang menentukan. Jadi tetap kita harus berusaha. Karena apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita syaratkan itu juga bagian dari takdir Allah. Lalu bagaimana dengan usaha dan takdir dalam keseimbangan hidup? Usaha adalah sesuatu hal yang sudah diberi sinyal-sinyal dan legitimasi oleh Allah dengan ayat yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi ketika ada orang berusaha, dia juga mematuhi perintah Allah. Ketika usaha itu tanpa hasil, hasilnya pun itu kita pasrahkan kepada Allah. Lalu setelah kita berusaha sampai mentok, kita akan tawakal. Kita pasrahkan kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan cukup ya, dengan Allah adalah sebuah wakil. Ini adalah keseimbangan hidup. Jadi jangan sekali-kali kita pasrah sebelum kita berusaha. Ya. Sahabat Nabi ketika menyatakan kepasrahannya pada saat dia punya hewan, karena hewan itu dianggap sudah dipasrahkan, tapi kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa sudah kamu ikat? Artinya secara bahasa, Nabi menganjurkan untuk mengikat dulu baru pasrah. Nabi menganjurkan untuk berusaha dulu baru pasrah, baru tawakal kepada Allah. Orang-orang yang semangat hidup, melakukan usaha dan pekerjaan,
lalu dia melegitimasi dan menisbatkan usaha dan pekerjaannya itu dari dirinya sendiri, keberhasilan dari dirinya sendiri, hasil dari dirinya sendiri, itu termasuk orang-orang yang sombong. Atau dalam bahasa lain namanya dia orang-orang Qadariyah. Semua adalah manusia dan dia tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah yang menentukan dan yang menghendaki. Dan sebaliknya, kita terlalu pasrah, tidak berusaha. Opo jare, kita menanam lalu kita biarkan, tidak kita usahakan untuk kita pertahankan tanaman itu. Tidak kita siram, tidak kita pupuk, tidak kita obati. Katanya pasrah kepada Allah. Itu namanya orang yang Jabariyah. Dia mengandalkan takdir, tapi dia tidak mau berusaha. Padahal usaha itu adalah anjuran Tuhan, dan usaha juga bagian dari takdir. Maka dari itu, sebagai orang yang moderat, orang-orang yang berpikir cerdas, berusahalah dulu. Jika suatu saat mentok, pasrahkan kepada Allah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah. Atau fafirru ilallah, berjalan menuju, berlari kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang hebat. Ini adalah orang-orang yang semangat lahir batinnya sesuai dengan syariat. Ini adalah orang-orang yang sempurna dalam kajian agamanya. Dia melakukan syariat, kemudian dia mendapatkan ma'rifat, lalu dalam makom hakikat. Bukan dari makom ma'rifat hakikat dulu, baru syariat. Kita adalah orang-orang yang bersyariat. Jangan merasa ma'rifat sebelum kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan itu bagian dari agama dan dasar agama supaya kita selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.